Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat! Senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Undangan disilahkan duduk kembali. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, bahwa kita tahu teman-teman, Megawati tadi hadir, ya, Bu Mega hadir tiba-tiba katanya gitu ya. Saya nggak tahu sebenarnya, ini hal yang bagus bagi saya, ada pertemuan kedekatan antara Presiden Prabowo dan Bu Megawati ya. Ini seorang negarawan yang mungkin nanti ke depan akan berdiskusi soal kemajuan bangsa dan negara. Tapi di sini saya akan coba lihat bagaimana penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Saya akan sampaikan kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua ya. Prabowo Presiden omon-omon, Gibran Wakil Presiden oon. Kalau dibilang wapres terbaik, jelas tidak, justru sebaliknya itu betul. Gaji besar yo kok gitu, Hohofa. Wapres terbaik sepanjang sejarah, sepanjang berapa bulan, dasar nggak waras. Kasihan Prabowo punya wapres jadi ejekan warganet. Kalau saya sadar diri mending mundur, nggak bisa apa-apa masih mau dipertahankan. Terburuk sepanjang sejarah, nggak ada apa-apanya, hanya pelengkap saja kayak patung. Wapres terduma sedunia. Memang wapres saat presidennya mulai Bung Karno, Pak Harto sampai dengan presiden yang ke-6 Ade Armando nggak tahu ya. Tujuan Pancasila adalah agar rakyat Indonesia hidup berbangsa dan bernegara selama di dunia dan akhirat. Wapres paling tidak berbobot, ditanya apa, jawab apa, sen kanan, belok kiri, kata bapaknya. Hati-hati Bung, ini itu negara, makanya sebelum jauh munurlah kau, akan selamat dong daripada memalukan negara. Ade Armando lagi ngelindur kali ya, kok bilang wapres sekarang terbaik sepanjang sejarah. Itu Samirai Won dengan yang ngomong. Mereka nggak belajar sejarah, atau saat di jam pelajaran sejarah mereka nggak masuk kelas. Ya, itu disampaikan oleh Ade Armando, ya, dosen yang pernah digebukin massa ya. Katanya Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah. Ya mungkin karena Gibran dipilih langsung gitu, mungkin kali ya. Bayangin mengklaim hal seperti itu, padahal Gibran baru 2 bulan menjabat, baru 8 bulan gitu ya, belum nyampe setahun. Udah dibilang ini ciri-ciri orang-orang apa gitu ya, kelihatan banget ya. Hidup Mas Wapres, Anda hebat, rendah hati dan penuh kasih. Semangat perjalananmu masih panjang, masa depan Indonesia ada di pundakmu. Tapi kalau memang apa kan kita dukung juga. Yang penting ya bisa kerja lah ya. Sehat selalu Pak Presiden Prabowo. Ya Allah, jaga dan lindungi Presiden kami sampai waktu tugasnya usai. Amin ya. Dan sehatkan para tokoh bangsa kami yang tetap konsisten dan taat konstitusi negara hingga beliau sepuh seperti sekarang ini, lindungi negeri kami dari keserakahan golongan orang-orang jahat. Wapres Gibran jadi bulan-bulanan dan ejekan warganet, tetapi seorang akademisi selevel Ade Armando mengatakan Gibran wapres terbaik sepanjang sejarah dengan mengabaikan mantan wapres. Sebutlah Bung Hatta, sang proklamator, Soeharto, Tri Sutrisno dan lain-lain yang punya nama besar dan berjasa untuk bangsa dan negara ini, sehingga kita yang waras dan akal sehat tidak habis berpikir dengan pernyataan yang konyol itu.
Ya itu kan pendapat Ade Armando, kan kita pendapat beda ya. Kan itu ya is oke, sah-sah saja kan, itu pendapat beliau. Tapi sebagai pejabat publik, sebagai politisi, sebagai pegiat media sosial, pernyataan itu pasti menuai pro dan kontra. Ya terlepas gimana gitu ya kita yang menilai. Dulu saya pernah mengapresiasi Ade Armando dengan beberapa buah pikirannya, terutama dalam hal ide-ide pluralisme. Namun kini saya melihat dia pemikirannya sudah banyak terkontaminasi, diantaranya oleh nafsu berkuasa sampai rela menjilat seperti itu. Haha, Bu Mega nyamperin Gibran cuma mau nanya, bagaimana kabar Dewi Astuti, sang dealer es sagu yang kemarin sudah siapkan barang itu 2 ton untuk relasi-relasinya di Indonesia, Mas. Tapi suara Bu Mega sayup-sayup tertutup suara trompet, bro. Mungkin saja benar karena satu-satu orang yang mengatasi stunting dengan asam sulfat katanya. Jadi banyak sekali di sini ya komentar teman-teman kita. Memang Wapres kita ini ya selalu menuai komentar negatif dari netizen. Ya mungkin netizen melihat bagaimana pekerjaan, bagaimana kinerja beliau, bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh beliau, belum lagi janji-janji, belum lagi banyak hal yang disampaikan oleh Gibran, belum lagi soal bagaimana berpidato, berpendapat, menjawab pertanyaan, apa kontribusi beliau sepanjang 8 bulan ini, dan macam-macam hal yang lainnya. Tapi ya itu tadi, kalau bahas soal hilirisasi juga dapat komentar negatif, soal video membahas bonus demografi juga banyak komentar negatif, seperti bahas AI juga banyak komentar negatif, tapi tidak semua. Jadi itu tadi, pro dan kontra itu pasti ada, tergantung kita bagaimana menilai. Sebagai masyarakat Indonesia ya kita punya hak untuk menilai, berpendapat, mengkritisi, dan juga berekspresi. Mungkin dari saya itu saja lah ya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, salam dan sampai jumpa.